Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kalian semua tahu kan, Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam budaya melalui suku, agama, bahasa, pakaian adat, rumah adat, alat musik, dan tarian daerah. Nah, tari kreasi di Indonesia ada banyak, diantaranya yaitu Jaipong dari Jakarta, tari Merak dari Jawa Barat, tari Saman dari Aceh, dan tari Manuk Rawa dari Bali. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tari kreasi daerah, yaitu tari piring. Kita harus tahu dulu apa itu seni tari. Seni tari adalah salah satu cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi dan makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan bagi penontonnya. Ada dua unsur dalam seni tari, diantaranya satu unsur utama yang terdiri dari A. Wiraga atau raga, di mana tarian harus memperhatikan gerakan penarian dinamis, ritmis, dan estetik. B. Wirama atau irama. C. Wirasa atau rasa, di mana seni tari harus mampu menyampaikan perasaan melalui gerak dan ekspresi saat menari. Yang kedua, ada unsur pendukung yang terdiri dari A. Ragam gerak, B. Iringan tari atau musik pengiring tarian, bisa berasal dari tubuh penari atau dari alat musik. Yang C. Tema, merupakan ide pokok yang menjadi persoalan yang ingin dibawakan dalam tari. D. Tata panggung, tata busana, tata rias, dan pencahayaan. E. Pola lantai, yaitu alur perpindahan gerak penari yang digunakan untuk menata gerakan tarian. F. Properti, yaitu alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap untuk menambah nilai keindahan gerak tari yang dipentaskan. Seni tari juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai sarana upacara ritual dan adat, sebagai hiburan, sebagai tontonan, sebagai pendidikan, dan yang terakhir yaitu sebagai wujud rasa syukur. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai salah satu tari kreasi daerah Indonesia, yaitu tari piring. Tari piring merupakan tarian khas Minangkabau, Sumatera Barat. Dahulu, tari piring ditampilkan sebagai ungkapan rasa syukur karena hasil panen yang melimpah ruah kepada dewa. Namun, pada saat sekarang, biasanya tari piring itu ditampilkan dalam upacara adat seperti pernikahan, hitanan, atau ketika hasil panen raya. Nah, adapun keunikan atau ciri khas tari piring yang dapat kita ketahui adalah yang pertama, piring digunakan sebagai properti utamanya. Kemudian yang kedua, ada suara dentingan yang menjadi ciri khas tarian ini. Nah, suara itu ditimbulkan dari perpaduan cincin dan piring yang beradu saat menari. Yang ketiga adalah gerakan tari yang unik, di mana penari memutar lengan dan mengayunkannya dengan piring di atasnya. Yang keempat adalah tarian ini diiringi dengan alat musik rebana, gong, saluang, talempong, dan lainnya dengan irama musik lagu Tahian Said Tiusung dan Tahi Pihing Hua Belas. Di bagian akhir, penari akan melemparkan piring ke lantai dan menginjaknya tanpa terluka. Kostum yang digunakan untuk penari pria menggunakan kostum khas bernama rangmudo dan memakai penutup kepala berbentuk segitiga yang bernama listar. Sedangkan untuk wanita menggunakan kostum kurung dan memakai penutup kepala yang dibentuk mirip tanduk bernama tikulua tandua balapa. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pola lantai tari piring. Nah, mempelajari pola lantai suatu tarian ini sangat penting ya, karena pola lantai membantu penari menghindari kesalahan dari gerakan tarinya. Untuk pola lantainya itu ada 6. Yang pertama yaitu spiral, kedua berbaris, ketiga lingkaran besar, keempat lingkaran kecil, kelima vertikal, dan keenam horizontal. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar contoh gerakan dasar tari piring. Harus diperhatikan ya.
Yang pertama yaitu gerakan lampah alon. Gerakan ini, kedua tangan membawa piring berada di pinggang, kaki jalan di tempat sedikit-sedikit maju ya. Yang kedua yaitu gerakan nyadong. Nah, gerakan ini itu tangan kanan ke depan, kaki kiri ke depan, lalu badan agak merunduk. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu gerakan embabat. Nah, pada gerakan ini melangkahkan dua kaki kanan dan dua kaki kiri sambil mengayunkan tangan sesuai arah melangkah. Yang keempat yaitu gerakan menyangga. Gerakan ini yaitu melakukan kedua tangan berada di atas sejajar dengan kepala dan melangkahkan kaki sebanyak 2 kali ke kanan dan 2 kali ke kiri sambil kakinya itu disilangkan di langkah kedua. Yang kelima yaitu muter. Nah, pada gerakan ini, kedua tangan berada di atas sejajar dengan kepala, lalu melangkahnya sembari memutar. Yang terakhir yaitu penutupan. Nah, pada penutupan ini, kedua tangan berada di pinggang lutut ditekuk sehingga badan bergerak ke bawah lalu ke atas dan kembali lagi. Nah, oke anak-anak, bagaimana nih gerakannya, mudah kan? Kalian bisa mengikuti? Oke, mantap banget nih. Nah, nanti tinggal kalian ulang-ulang lagi ya gerakannya dengan tambahan iringan musik. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, yuk kita nonton bareng-bareng pertunjukan tari videonya.